Kakak beradik asal desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, ditangkap usai menganiaya Murdiono, 29 tahun hingga tewas. Kedua pelaku berinisial AD, 27 tahun, dan AN, 26 tahun, melakukan penganiayaan di desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu 10 Juli 2024. Korban ditemukan tewas tergeletak di rumahnya. Kapolsek Beji, Kompol Yogbet Wali, mengatakan kedua pelaku kesal adik perempuan mereka sering digoda oleh korban. Kompol Yogbet melanjutkan, pelaku ini tidak terima karena adiknya sering diganggu oleh korban. Maka saat malam kejadian pelaku ingin meluruskan persoalan. Dari keterangan pelaku, korban diduga kuat selain menggoda sempat menunjukkan video porno ke adik salah satu pelaku yang sudah bersuami. Saat itulah amarah pelaku tak terbendung. Pelaku bertindak brutal dengan menyerang korban menggunakan celurit. Menurut dia, seketika itu korban langsung jatuh tersungkur setelah mendapatkan beberapa sabetan. Korban diduga tewas di lokasi kejadian. Beruntungnya pelaku tak sempat diamuk massa karena langsung dibawa ke Polsek Beji. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah senjata tajam jenis celurit dan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash Nopal S2166Ki. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenai pasal 338 atau 170 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan kembali menyerang militer Suriah. Aksi ini diklaim sebagai serangan balasan terhadap Suriah. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan IDF menyerang posisi militer di wilayah Tasil, Suriah Selatan. Peristiwa ini berlangsung pada Jumat 12 Juli dini hari. Belum diketahui secara pasti terkait korban jiwa maupun kerusakan dari Suriah. Media tersebut mengatakan serangan IDF terhadap militer Suriah sebagai respon. IDF menuding Suriah menyerang wilayahnya. Israel mendeteksi peluncuran roket ke arah dataran tinggi Golan Selatan pada malam hari. Roket tersebut dilaporkan mendarat di area terbuka tanpa menimbulkan korban jiwa. Sehari sebelumnya, Israel menyerang tentara Suriah karena memasuki zona penyangga. Tentara Israel yang mengetahui aksi tersebut langsung menyerang tentara Suriah. IDF mengatakan infrastruktur tentara Suriah telah melampaui kesepakatan pemisahan pasukan di wilayah dataran tinggi Golan. Di hari yang sama, IDF juga menyerang tank dan artileri militer Suriah. IDF menganggap tentara Suriah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di wilayah. Agus Milyari, penyedia jasa cukur rambut di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur yang tak mematok tarif terhadap para pelanggannya. Laki-laki berumur 60 tahun tersebut telah melakoni usaha pangkas rambut dengan tarif seikhlasnya selama 29 tahun di Jalan Sentot Prawiro, Dirjo, Jember. Jasa pangkas rambut dengan tarif seikhlasnya ini berada di sebelah timur Sungai Bedadung, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Saat Tribun Jatim Network berkunjung di lokasi pangkas rambut tersebut, pria berambut putih ini sedang melayani para pelanggannya yang telah antri pada Jumat 12 Juli. Meskipun dibayar seikhlasnya, tukang pangkas rambut ini tampak melayani para pelanggan sesuai permintaan mereka dengan menggunakan alat cukur listrik maupun gunting biasa. Ada sekira 6 hingga 10 orang yang telah mengantri di tempat cukur rambut tersebut sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Barat untuk mengurangi rambut kepala mereka. Sejak 1995 saat memulai usaha cukur rambut seikhlasnya ini, dia mengaku banyak pelanggan yang tertarik mulai dari anak-anak hingga orang tua. Agus mengungkapkan selama melakoni usaha ini, beberapa pelanggan ada yang memberi upah di atas tarif jasa cukur rambut pada umumnya sebesar Rp50.000. Agus mengatakan rata-rata jika pelanggan yang berniat cukur di sini, mereka memberikan ongkos bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Veronica Tan tak terkejut dengan pernyataan putranya Nicholas Sean dalam podcast yang viral di tahun 2022. Alasan Veronica Tan tak terkejut mendengar pernyataan putranya saat itu karena dia mengenal putranya dengan baik. Veronica hanya menyayangkan saat itu Sean yang masih berusia 20 tahun menyampaikan pandangan tersebut di publik. Disadari juga olehnya ucapan Sean saat itu sudah pasti tak akan diterima oleh wanita. Veronica menjelaskan saat itu Sean menyampaikan hal yang akhirnya ramai karena Sean dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tradisional.
Selain itu, ada pengaruh dari lingkungan komunitas yang akhirnya ikut berpengaruh dalam membentuk cara pandang Sean. Namun dia melihat putranya yang kini bertambah dewasa sehingga bisa menilai dan berbicara lebih bijak. Sebelumnya, Sean pernah viral karena mengatakan tak ingin memiliki pasangan yang cerdas. Pada tahun 2022, Sean pernah berujar tidak ingin memiliki wanita pintar dan kaya dan akan menjadi suatu tekanan bagi dirinya. Karena cewek yang pintar dan kaya, bagi Sean tak akan bergantung kepadanya. Akibat mencari botol di kompleks TNI di Palu, seorang pemulung wanita ditembak oleh oknum TNI Angkatan Udara berpangkat Kapten pada Kamis 11 Juli 2024. Imbas insiden tersebut, oknum TNI berinisial SA diperiksa oleh POM TNI. Selain itu, SA juga akan dihadapkan dengan sanksi adat dari masyarakat. Dilansir dari tribunpalu.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Dewan Penasehat Adat Rumpun Dainde, Sulawesi Tengah, Saleh Ratalemba pada Jumat 12 Juli. Menurut Saleh, sanksi adat berupa denda itu akan dibebankan kepada pelaku karena telah melukai salah satu warganya yakni Jarni, 25 tahun, masyarakat Desa Kalora, Kecamatan Kinofaro. Ia pun menegaskan bahwa sanksi adat ini tidak bisa diganggu-gugat. Ia pun berujar denda adat untuk pelaku itu setidaknya bisa meredam situasi tegang di kalangan keluarga korban. Adapun denda adat yang dibebankan kepada SA adalah 1 ekor sapi, 3 biji dulang, 7 buah piring putih, 12 meter kain putih gandisi, 1 lembar kain adat dan 1 bilah parang adat. Rencananya, mediasi antar internal adat terkait denda adat tersebut akan berlangsung hari Sabtu 13 Juli ini di Rumah Adat Bantaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Adapun proses hukum yang berlaku, Saleh menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Namun ia menegaskan bahwa denda adat tetap harus dibayarkan. Misteri terkait penemuan potongan telapak kaki yang sebelumnya ditemukan di sisi timur muara Pantai Marina, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, akhirnya terkuak. Saat penemuan potongan kaki itu pada Kamis 27 Juni 2024 lalu, warga menduga bagian tubuh itu adalah milik korban mutilasi. Namun selang sehari kemudian terungkaplah identitas pemilik kaki tersebut. Dia bukan korban pembunuhan, apalagi mutilasi. Potongan kaki itu milik seorang perempuan lanjut usia berinisial M, 66 tahun, warga Kebon Harjo, Semarang Utara. M sebelumnya sempat mendapat tindakan medis amputasi di sebuah rumah sakit karena penyakit diabetes yang dideritanya. Ada peran sang cucu dalam kasus ini. Lalu, bagaimana potongan itu sampai berada di Pantai Marina hingga akhirnya ditemukan oleh warga? Berikut kronologisnya dikutip dari tribunjateng.com. Peristiwa ini bermula saat seorang pemancing menemukan potongan kaki manusia di Pantai Marina Semarang pada Kamis 27 Juni. Diduga potongan kaki itu adalah korban mutilasi sebab potongan kaki tersebut ditemukan masih dalam keadaan utuh. Satpam Marina Harminto menjelaskan, potongan kaki itu ditemukan masyarakat yang akan memancing ikan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pemancing itu kaget ketika melihat potongan kaki. Harminto pun langsung menuju ke lokasi dan melihat potongan kaki itu mengambang di air. Setelah melihat itu, Harmanto langsung melaporkan ke pimpinannya. Saat itu Harminto menemukan potongan itu di atas mata kaki. Potongan kaki itu ditemukan dalam keadaan utuh. Sementara itu, anggota Babin Kamtipmas Tawangsari Polsek Semarang Barat, Aibtu Adib mengatakan, potongan kaki ditemukan di sisi timur Pantai Marina. Potongan kaki ditemukan oleh pemancing. Kemudian pemancing itu melaporkan ke Satpam Pantai Marina dan Satpam tersebut meneruskan ke Babin Kamtipmas setempat. Menurutnya, saat berada di lokasi, kaki masih mengambang di antara muara dan bibir pantai. Namun pihaknya tidak tahu jenis kelamin potongan kaki itu. Dikatakannya, potongan kaki itu masih utuh, namun karena telah lama kena air, potongan kaki itu membengkak. Adib menjelaskan, potongan kaki terlihat sangat rapi. Tulang potongan kaki itu tidak pecah saat terkena benda tajam. Setelah melalui penyelidikan polisi, terungkap bahwa potongan kaki itu adalah kaki milik M, 66 tahun, warga Kebon Harjo, Semarang Utara. M merupakan seorang pengidap diabetes. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Dharmasena,
pada Jumat 12 Juli 2024. Menurut Andika, motif pembuangan potongan kaki karena tidak ada tanah atau lahan yang bisa digunakan untuk mengubur kaki tersebut. Sehingga cucu E membuang potongan kaki itu ke laut dari atas jembatan dekat Pantai Marina. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla bertemu selama 2 jam dengan Ismail Haniyeh, pemimpin politik gerakan Hamas di Doha 12 Juli 2024. Pada kesempatan ini, Yusuf Kalla menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik, dan ia menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. JK selanjutnya menguraikan bahwa mata dunia sekarang tertuju kepada Gaza. Semuanya prihatin dengan kondisi keamanan dan semua aspek kehidupan di Gaza. Dunia tersentuh dan menyayangkan tragedi kemanusiaan tersebut. Selaku Ketua Palang Merah Indonesia, JK mengungkapkan betapa peliknya mendistribusikan bantuan ke Gaza akibat blokade Israel. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kalla menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan aspirasi serta institusi hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah Gaza. Selanjutnya, lanjut JK bahwa semua pihak harus membuat rencana kemanusiaan untuk Gaza, misalnya menyusun program berdasarkan skala prioritas seperti mengobati korban luka dan sakit, menyelamatkan wanita, orang tua dan anak-anak sehingga tidak menambah jatuhnya korban perang. Namun JK mengingatkan kepada Haniyeh, semua ini hanya bisa efektif manakala kekerasan bisa dihentikan lebih dulu. Jika kekerasan dapat dihentikan, maka rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza secara otomatis dapat dilaksanakan. Segala ikhtiar kita semua harus diawali dalam perspektif kemanusiaan, bukan terkait politik dan pandangan ideologis. Sementara itu, Ismail Haniyeh sangat memuji posisi dan peran diplomatik Republik Indonesia pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza, kontribusinya dalam merawat korban luka, gerakan kerakyatan dalam demonstrasi, dan solidaritas luas mereka terhadap rakyat Palestina. Dalam pertemuan ini, Ismail Haniyeh juga menjelaskan kondisi terkini di Gaza, masalah kemanusiaan, dan juga politik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.